Shalom, selamat pagi. Shalom, ya. Mari kita memuji Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala Siaran Renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Oh, ya. Shalom Bu Esterlin, Pak Wong, Shalom Bu Saiman, Pak Saiman, Shalom CCMI, Shalom Bu Rita Herawati, Bu Lasma, Shalom. Shalom Bu Elias, Pak Elias. Mari kita baca Lukas 15 ayat 17 sampai 24. Lukas 15 ayat 17 sampai 24. Lukas 15 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken, Yosinta, Nurmala, Moana, Miguel, Bu Sepsi, Anton, dan Esther. Tema kita pagi ini adalah pengampunan. Penulis cerita Ernest Hemingway menulis sebuah cerita pendek yang mengisahkan tentang seorang ayah asal Spanyol yang rindu untuk dapat bersatu kembali dengan sang putra yang telah menjauh darinya. Lalu ia memasang sebuah iklan di surat kabar lokal dengan tulisan demikian, Paco, temui ayah di Hotel Montana pada hari Selasa siang. Semuanya sudah diampuni. Dan apa yang terjadi? Ketika ayah tersebut tiba di hotel tersebut, ia menemukan kerumunan orang sedang menunggunya. 800 paco telah menanggapi iklan tersebut dan mereka semua mendambakan pengampunan dari ayah mereka. Wow, berarti ada paco-paco yang lain ya. Demikian juga pembacaan kita di Lukas 15 tadi. Bagaimana kisah tentang anak yang hilang. Anak yang dengan sengaja menjauh dari ayahnya. Dan kemudian ketika ia hidup berfoya-foya, waktu uangnya masih banyak, dan ketika ia hidup melarat, ketika uangnya sudah habis, maka ia kembali lagi. Ia menyadari keadaannya. Selamat pagi Bu Reni dan Pak Franyanto. Ia menyadari keadaannya. Nah, siapa yang tidak sadar akan
keadaannya. Harus sadar ya, menyadari keadaannya. Keadaannya saat-saat ini bagaimana? Berkelimpahan atau berkekurangan? Itu harus sadar ya. Selamat pagi Bu Foni, Pak Paulus. Orang-orang yang ada di dalam lembah kekelaman sadar bahwa sang bapa, sang ayah telah jauh daripadanya. Maka anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, seru ayahnya dengan penuh sukacita ketika kesadaran itu datang dan sang anak kembali pulang kepada bapaknya. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Kita baca ayat 24 ya. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Nah, jadi ia telah hilang dan didapatkan kembali. Siapa di sini yang suka cari barang hilang? Pak Gem ini pernah kehilangan cincin ya, dicari setengah mati, bener ya Pak Gem? Ya. Terus ketemunya di mana? Ketemunya di mesin cuci. Di lidahnya mesin cuci. Jadi di karet pintu mesin cuci terselempit di situ ya. Kok aneh ya, wong cincin kok bisa masuk ke situ ya? Ya dikantongi karena dimasukkan ke dalam kantong. Giling mesin cuci dia mencetat. Selempit di karet. Kok bisa tahu ada di situ? Ya diperiksai. Semua barang diperiksai. Ya, jadi kalau ada barang hilang tentu dicari ya. Ya. Saya mencari serbet yang ketelesut atau hilang. 3 lembar serbet yang raib. Tentu nanti akan kembali kalau kita cari ya. Maka dari itu Alkitab menulis, carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka engkau akan diberikan, menerimanya. Pengampunan mengangkat beban dari hati pihak yang bersalah ya. Orang yang bersalah ketika merasa diampuni maka hatinya pun menjadi lega. Namun seperti hadiah, apa yang ditawarkan kepada kita haruslah diterima. Pertanyaannya adalah, apakah dari 800 kerumunan orang yang menanggapi iklan dari sang bapak itu ada anaknya, ya, ada Paco anaknya? Belum tentu. Tidak diceritakan di dalam kisah itu apakah Paco diketemukan ya. Apakah Paco kembali kepada ayahnya. Nah, kalau kisah di dalam Lukas tadi ya, akankah sang bapak dalam cerita Yesus mendapatkan kembali anak-anaknya? Nah ini ya, apakah tidak satu anak ya yang hilang dan mau pulang kembali? Apakah anak-anak yang terhilang ini mau kembali ya? Kadang-kadang ada yang tidak mau kembali, betul nggak? Ya, itu dari kesadaran anak yang hilang itu dia mau kembali enggak ya. Jadi kalau dia mau kembali, bapaknya pasti menerimanya. Bahkan dikatakan bapaknya begitu melihat anaknya berada di pintu gerbang, dia segera lari menghampiri anaknya. Di situ bapaknya menghampiri anaknya, tapi anaknya harus menghampiri bapak terlebih dahulu. Harus pulang. Harus pulang baru bapaknya bisa menghampirinya. Nah, jadi di sini melambangkan kisah cinta bapak kepada anak, yaitu sang bapa di dalam surga kepada kita semua. Ia menunggu kita kembali. Kalau kita ini jauh dari Bapa, ia menunggu kita untuk datang kembali. Dan ketika kita datang kembali, kita pasti disambut dengan luar biasa. Bahkan dipestakan ya, dipotongkan lembu tambun, terus berpesta bersama, dipakaikan jubah, dipakaikan cincin, dikembalikan seluruh kedudukannya, seluruh harta bendanya dikembalikan. Maka dari itu hari ini barang siapa menjadi paco-paco yang lain ya, ayo
tanggapi iklan yang ada di dalam surat kabar tersebut, yaitu datang kembali untuk bertemu dengan sang ayah. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang menderita. Mereka menderita karena earthquake, karena gempa bumi ya. Menderita karena banjir bandang. Menderita karena ditipu orang. Menderita karena digendam orang. Menderita karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Mereka yang tertimpa bangunan itu pasti ada tangisan daripada keluarganya yang ditinggalkan. Mungkin mereka kehilangan tiang rumah tangga ya, orang yang menafkahi mereka hilang. Nah, ini sesuatu yang betul-betul mengusik hati ya, menjadikan duka cita. Demikian juga sang ayah yang merindukan anaknya yang hilang. Bagaimana perasaan Anda apabila Anda adalah ayah paco? Jadi kalau Anda merasa punya anak dan anak itu tidak mau kembali kepada Anda, melainkan meninggalkan Anda, tentu sedih. Jadi inilah dunia yang ada di sekeliling kita. Walaupun semuanya sudah Engkau ampuni, belum tentu sang anak itu mau kembali kepada bapaknya. Tetapi baiklah kita menjadi anak-anak yang mentaati perintah-perintah bapaknya ya. Tidak menjauh, tidak keluar dari lindungan bapak, tidak semau gue ya. Bagaimana bapak menanggapi ini? Ini ada bapak di sini. Ya, kita sebagai anak ya juga berfungsi sebagai bapak ya. Sebagai anak kita kalau menjauh dari bapak ya kita harus berinisiatif kembali kepada bapak. Kalau kita nunggu bapak kok udah nyari aku gitu. Kita kadang pergi tapi bapakku udah nyari aku yang wis tidak kembali. Nah itu kalau ada perasaan itu, bertobatlah dan punya rasa mau kembali ya. Pasti segala kesalahan kita, dosa-dosa kita pasti akan diampuni oleh Bapak kita kalau kita mau kembali kepadanya, menemui dia, kembali padanya. Bapak itu masih mengasihi kita. Disitulah kita sujud minta ampun ya sama Bapak. Di kisah ini dikatakan dia minta ampun sama bapaknya. Dia katakan sebetulnya dia tidak layak untuk kembali, tapi dia meneguhkan hatinya untuk kembali kepada bapaknya, dan bapaknya menerimanya dengan sukacita. Nah itulah, jadi terjadilah konsiliasi ya, terjadilah rekonsiliasi sehingga kembalilah bersama-sama kembali. Puji Tuhan, haleluya. Ada anak yang merasa takut untuk kembali ya, mungkin aku ini terlalu berdosa besar sehingga tidak mungkin diampuni, ataupun merasa malu kepada bapak yang sudah tidak diturut kata-katanya. Tetapi hari ini berita baiknya adalah bapak itu penuh pengampunan. Ya pasti mengampuni engkau ketika engkau datang kembali padanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini, sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kalau kami sebagai anak yang hilang, ya Tuhan, kami mau bertobat, kami mau sujud di bawah kaki-Mu untuk kami mohon ampun atas segala kesalahan dosa kami, sehingga Engkau mau menerima kami lagi. Kami bukan lagi sebagai anak yang hilang, tapi kami bisa bersatu kembali dengan Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa di dalam Engkau dan Engkau bisa di dalam kami, dan kami bisa memperoleh semua yang terbaik daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami salah, ampuni kalau kami melanggar, ampuni kalau kami berdosa, sehingga kami mau menanggalkan segalanya itu untuk kami berani menghadap tahta-Mu, sujud di bawah kaki-Mu, mohon ampun atas segalanya, sehingga Engkau mau menerima kami dengan sukacita,
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Bapa, terima kasih bahwa Engkau sudah menerima kami apa adanya, bahwa Tuhan sangat-sangat mudah untuk mengampuni seseorang yang bersalah. Bahkan ketika Adam berdosa, maka yang punya inisiatif untuk mencari Adam adalah Allah, bukan Adam yang punya inisiatif untuk mencari Allah. Itu tandanya betapa Allah mengasihi manusia. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari siapa kami ini. Orang-orang dengan natur dosa. Orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang yang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan, terimalah kami kembali. Dan kami percaya ketika kami kembali, Engkau mengembalikan kedudukan kami. Engkau mengembalikan harta benda milik kami. Kami percaya terutama kasih-Mu Engkau nyatakan kepada kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami berdoa untuk mereka yang hari ini sulit untuk mengampuni, sulit untuk meminta maaf. Maka sentuhlah hati mereka, ubahkanlah hati mereka, sehingga hati mereka dipenuhi oleh kasih Allah dan mereka boleh datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Pak Bambang, Bu Vera, semua yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat masih liburan ya. Happy holiday. Mungkin besok mulai bekerja kembali. God bless you all. Amen.